Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat badan. Saat ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah khotib berwasiat khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mari bersama, jangan pernah kita berhenti untuk terus berusaha, berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mengoreksi, memperbaiki, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Bagaimana selaku hamba kita terus berupaya memposisikan diri kita agar senantiasa mampu terus menerus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan
kematian, dan kehidupan. Dan itu diciptakan oleh Allah untuk kita, tujuannya hanya satu, ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin mencari, menyeleksi siapakah di antara hamba-hamba Allah yang paling baik beramalnya. Dalam ayat ini pula bisa kita pahami, pada hakikatnya kehidupan itu tidak lepas dari dua hal. Satu, kematian. Dua, kehidupan. Kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dua hal ini adalah antara sehat dan sakit, antara bahagia dan sengsara. Bagi yang dagang, antara untung dan rugi, antara rame dan sepi, antara mudah dan sulit. Yang berumah tangga, antara harmonis atau pertikaian. Yang punya anak, antara nurut atau membangkang. Itulah kehidupan. Dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali, Allah selalu menyodorkan, memberikan kepada kita antara dua hal tadi, baik dan buruk, sepi, rame, bahagia, sengsara, sakit dan sehat, sulit dan mudah, begitu saja. Dan ini dijadikan sebuah keyakinan, keimanan kita di dalam rukun iman, wabil qadari khairihi wa sarrihi minallahi ta'ala. Terhadap kedua takdir tadi kita wajib percaya. Apakah takdir itu berupa yang baik atau berupa yang buruk? Hakikatnya semua takdir adalah ketetapan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya boleh juga kita simpulkan, ternyata takdir itu hanya dua, takdir baik dan takdir buruk. Wabil qadari khairihi wa sarrihi. Hanya saja istilah baik dan buruk ini itu peribahasa kita manusia. Pada hakikatnya semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah tentukan, semua yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya, semuanya adalah suatu kebaikan buat kita. Wa ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azabannar. Apakah sehat, apakah sakit, dua-duanya adalah kebaikan. Apakah untung, apakah rugi, dua-duanya adalah kebaikan. Apakah hujan atau kemarau, dua-duanya adalah kebaikan. Istri nurut atau istri ngelawan, hakikatnya dua-duanya adalah kebaikan. Anak taat atau anak membangkang, hakikatnya dua-duanya adalah kebaikan. Wa ma khalaqta haza batila. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Tidak ada nilai, tidak ada hikmah, tidak mungkin, mustahil Allah menciptakan sesuatu tidak ada gunanya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Jangan kau kira aku menciptakan sesuatu itu, kata Allah, hanya main-main. Allah tidak pernah main-main dengan takdirnya. Allah tidak pernah main-main dengan ketentuannya. Semuanya mengandung hikmah dan kebaikan bagi kita selaku hambanya. Tinggal kita pandai-pandai mencermati dan menyikapi setiap takdir yang disodorkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar semua takdir itu menjadi kebaikan bagi kita.
Lalu bagaimana menyikapi kedua takdir ini agar semuanya menjadi kebaikan bagi kita? Yang pertama, di dalam tasawuf dijelaskan, ketika Allah memberikan takdir baik, jika takdir baik itu ingin menjadi kebaikan kepada kita, maka kata ulama-ulama sufi, sikapilah setiap takdir baik atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan syukur. Apa itu syukur? Tasarruful abdi ilama amarobihi, menggunakannya seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah syukur. Diberi sehat, sehatnya digunakan untuk berjamaah ke masjid. Diberi sehat, sehatnya digunakan untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Diberi sehat, sehatnya digunakan untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Itu berarti dia mensyukuri nikmat kesehatan. Diberi untung banyak, dagang rame, maka keuntungan uang yang banyak yang ia dapat dia gunakan untuk sodakoh, infak, wakaf, membantu yatim, janda dan yang lain-lain. Berarti dia mensyukuri dari uang harta yang Allah berikan kepadanya. Itulah bentuk syukur yang sebetul-betulnya, syukur kepada Allah. Maka apabila ini bisa kita jalani, janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu pandai mensyukuri setiap nikmat yang aku berikan, sehatnya akan aku tambah, milik rezekinya akan aku tambah, jabatannya akan aku tambah, segala kenikmatan-kenikmatan yang aku berikannya terus akan aku tambah dan aku tambah, kata Allah. Kedua, bagaimana menyikapi takdir buruk? Istri membangkang, anak ngelawan, usaha sulit, badan sakit, berbagai nikmat buruk yang kita rasakan sepertinya. Bagaimana ini agar menjadi kebaikan? Ulama sufi mengajarkan kepada kita, apabila berbagai takdir buruk itu ingin engkau jadikan nilai kebaikan, maka sikapilah setiap takdir-takdir buruk itu dengan sabar. Sabarlah yang akan memodifikasi, sabarlah yang akan merubah setiap nikmat buruk yang kita rasakan menjadi butiran-butiran nilai kebaikan bagi kita. Usaha sulit dihadapi dengan kesabaran, anak membangkang dihadapi dengan kesabaran. Semua yang terjadi, musibah, ujian, bala yang menimpa kepada kita, hadapi dengan sabar. Maka dengan sabar itulah akan lahir amalan, kebaikan, pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rahasia dan hikmah di balik setiap kejadian akan terkuak, akan terungkap bila kita sikapinya dengan kesabaran. Hanya pertanyaannya, sabar itu apa? Kadang mudah sekali diucapkan, tapi kadang bahkan mungkin masih banyak di antara kita yang belum memahami arti dari sabar itu. Sehingga karena kita belum memahami sabar, akhirnya banyak orang yang salah kaprah memaknai tentang kesabaran. Ulama tasawuf membagi sabar menjadi 3 tingkat. Pertama, sabar yang paling rendah, tarkus syakwa. Seburuk-buruknya sabar, kata ulama tasawuf, adalah apabila ketika kita menghadapi ujian, bala dan musibah, kita tidak pernah mengeluh. Itulah serendah-rendahnya sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah curhat sana dan sini, jangan pernah membuat status apapun di media sosial kita tentang sulit dan perihnya kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau kita ingin ngeluh, kalau kita ingin curhat, maka kata Allah, Allahus Somad,
bersomdaniahlah kepadaku, curhatkanlah segala masalahmu kepadaku, karena hakikatnya masalah itu datang dariku, berarti aku pula yang mampu memberikan sejuta solusi jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang sedang engkau hadapi. Makhluk, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelesaikan masalahmu. Maka untuk apa kita curhat mengeluh kepada sesama makhluk kalau toh makhluk itu sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah kita? Kenapa makhluk tidak bisa menyelesaikan masalah kita? Karena pada dasarnya dia sama dengan kita. Kalau kita punya masalah rumah tangga, pasti orang yang kita curhatin pun sama, dia pun punya masalah rumah tangga. Kalau dia pernah punya masalah ekonomi, pasti kita pun sama mengalami masalah itu. Artinya kalau kita curhat kepada makhluk, sama saja kita saling mengadu keluh kesah di antara sesama makhluk Allah. Maka itu kata Allah, jangan pernah sekali-kali kamu mengeluh. Itulah tingkat sabar yang serendah-rendahnya sabar. Kedua, kata ulama tasawuf, jika ingin meningkat nilai kesabaranmu, maka tingkatkan ke level yang kedua. Apa yang kedua? Warrido bil makdur. Orang sabar adalah orang yang senantiasa ridho terhadap segala takdir-takdir yang Allah berikan kepadanya. Apakah takdir baik ataupun takdir buruk, semuanya diterima dengan lapang dada, ikhlas dia terima semuanya. Mengapa mereka bisa menerima? Karena mereka meyakini wa ma khalaqta hadza batila. Hakikatnya ya Allah, tidak ada takdirmu yang buruk yang kau berikan kepada kami selaku hambamu ya Allah. Maka kenapa kita harus tidak menerima setiap takdir yang Allah berikan? Takdir baik kalau sikapi dengan syukur maka menjadi kebaikan. Takdir buruk kalau disikapi dengan sabar, itu pun akan menjadi kebaikan bagi kita. Lalu apa yang harus kita tolak atau kita tidak terima dari setiap takdir yang Allah berikan? Dan yang tertinggi, nilai kesabaran paling tinggi, kelas paling puncak adalah wal mahabbatu lil ibtila. Orang sabar tingkat tinggi adalah orang-orang yang selalu menunggu, mencintai, menyukai setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Ini mungkin bagi kita terlalu tinggi, terlalu atas, dan mungkin sedikit pun belum terbersit di dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana bisa orang kok suka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ada yang kita rasakan kalau diuji, kalau dapat musibah, stres, galau, pusing, murang-maring, itu yang kita rasakan. Tapi kenapa ini ada hamba Allah yang begitu menyukai tentang ujian-ujian yang Allah berikan? Apa rahasianya? Ternyata di balik ujian pasti ada kenaikan kelas, dan setiap Allah akan mengangkat derajat hambanya. Tidak ada satu hambanya yang tidak melalui yang namanya ujian. Mereka yang sudah sampai ke makom ini, merekalah yang ingin selalu naik makom, naik derajat di hadapan Allah. Maka ujian itu sangat ditunggu-tunggu olehnya, karena dia tidak mau selamanya diam di kelas 1. Dia ingin naik kelas 2, kelas 3, sampai selesai SD, sampai lulus SMP, sampai tamat SMA, bahkan S1, S2, S3. Itulah capaian-capaian orang yang memulai tingkat dan derajat yang tinggi. Maka itu pula yang sangat diharapkan oleh setiap para hamba-hamba Allah yang selalu mencintai dan menunggu, bahkan menyukai setiap ujian-ujian yang Allah berikan. Dia sadar, dia yakin, dia paham, di setiap ujian yang Allah berikan ada kenaikan kelas, ada kenaikan derajat, ada kenaikan makom yang akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang hadir. Dan mudah-mudahan kita selalu pandai menyikapi setiap dua takdir yang Allah berikan kepada kita. Takdir baik selalu kita sikapi dengan syukur, takdir buruk selalu kita sikapi dengan sabar. Maka dengan kedua sikap ini, mudah-mudahan semua takdir yang kita rasakan menjadi nilai kebaikan dan amal soleh bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.